Halo customer setia SNG Logistik, perkenalkan saya Iva dari Divisi Monitoring PT Sinar Niaga Gemilang. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan apa saja tugas pokok dan fungsi dari Divisi Monitoring secara umum. Seperti yang telah Anda ketahui, bahwa PT Sinar Niaga Gemilang merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang logistik, melayani pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai moda transportasi, di antaranya dengan moda transportasi darat atau melalui tracking, moda transportasi laut atau dengan melalui berbagai jenis kapal logistik seperti kapal ro-ro, roll-on roll-off, dan kapal kontainer. Terakhir adalah dengan moda transportasi udara, yakni menggunakan pesawat komersial dengan teknik belly cargo. Dalam melayani berbagai pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai moda transportasi, PT Sinar Niaga Gemilang memiliki sistem terintegrasi. Sebagai standar operasional prosedur yang kami jalankan, sistem ini tentunya sudah terkoneksi antar warehouse, stock point, maupun hub baik dari setiap pulau, provinsi, kota, maupun kabupaten. Hal ini diupayakan agar dalam proses pengiriman barang, status posisi barang tersebut dapat diketahui secara real time dan akurat baik oleh pengirim maupun penerima, yang diinput langsung oleh operator baik di warehouse, stock point maupun hub. Jadi dapat kami katakan bahwa informasi yang kami berikan ke WhatsApp merupakan kondisi terkini dari barang kiriman Anda atau barang yang akan Anda terima. Dari proses sistem yang berjalan tersebut, disinilah peran dari divisi monitoring, yakni untuk terus memastikan sistem yang sudah terintegrasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa poin penting yang sangat kami perhatikan dalam mengawasi laju transportasi barang kiriman Anda, diantaranya yaitu: pertama, ketetapan dan kesesuaian lead time atau waktu tunggu pada pengiriman barang. Yang kedua, faktor keamanan kiriman barang. Dan yang terakhir, kesesuaian kiriman barang. Ketiga poin utama tersebut merupakan kunci proses dari tugas pokok dan fungsi divisi monitoring yang secara mendetail masing-masing poin tersebut dapat kami jelaskan. Yang pertama, ketetapan dan kesesuaian lead time barang kiriman. Kami divisi monitoring memiliki breakdown lead time manual. Breakdown lead time manual ini digunakan sebagai dasar perhitungan lead time akumulasi dalam menentukan beberapa waktu yang sesungguhnya dibutuhkan untuk mengirim barang ke wilayah tertentu. Hal ini dapat saya contohkan misalnya pengiriman barang ke wilayah Kota Manado. Skema proses pengiriman barang ke wilayah Kota Manado harus melalui beberapa proses, diantaranya yang pertama adalah proses di warehouse utama. Selanjutnya, waktu tunggu keberangkatan kapal termasuk loading kapal. Dilanjutkan dengan proses perjalanan kapal dari Jakarta menuju Makassar, proses bongkar muat kapal di Makassar, proses administrasi barang di warehouse Makassar, proses loading dan perjalanan tracking ke stock point Kota Manado. Dilanjutkan distribusi barang ke hub kota, kabupaten, hingga dooring barang ke tangan penerima. Masing-masing pos atau item status barang yang kami sebutkan memiliki estimasi waktu yang berbeda-beda, dan kami juga telah mengalokasikan waktu atau deadline dari proses tersebut. Oleh karena itu, divisi monitoringlah yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap barang kiriman tidak overtime pada salah satu proses, yang dapat mengakibatkan estimasi waktu pengiriman menjadi lebih lama dari proses perjanjian awal. Selain itu, kami juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang terpercaya apabila
terjadi kendala teknis maupun kendala alam yang dialami pada saat pengiriman barang, selain melakukan pengecekan pada sistem yang terupdate, kami divisi monitoring juga akan selalu melakukan kontak langsung kepada masing-masing warehouse, stock point maupun hub, selain untuk menjaga komunikasi, juga untuk memantau apabila terjadi kendala dalam proses pengiriman barang. Komunikasi ini pun akan terjadi secara dua arah, karena ada kalanya pihak warehouse, stock point, hub, ataupun divisi marketing membahas setiap detail dari kendala yang terjadi pada proses pengiriman barang. Kendala-kendala yang biasa kami hadapi dalam proses pengiriman barang diantaranya seperti force majeure, adanya jalan rusak, banjir, longsor, ataupun apabila lokasi penerima menyeberang pulau, sedangkan distribusinya harus menggunakan pelayaran kapal kecil, speedboat, oleh karenanya harus menunggu cuaca dalam kondisi baik. Selain itu, apabila barang kiriman besar dan berat, maka membutuhkan alat bantu seperti crane ataupun forklift. Maka kami divisi monitoring yang bertugas untuk melakukan konsolidasi ke berbagai pihak agar barang kiriman tersebut dapat diterima oleh penerima dengan aman. Selain itu, kami juga melakukan pengawasan dokumen kembali seperti POD, Proof of Delivery dalam bentuk hard copy, sebagai bukti penerimaan barang, meskipun kami juga telah memberikan EPOD atau Electronic Proof of Delivery dalam bentuk soft copy dan dilampirkan dengan foto bukti penerimaan barang tersebut. Selanjutnya adalah faktor keamanan barang. Sebelum melakukan transaksi, divisi marketing akan menggali informasi kepada pengirim pesanan barang kiriman. Selain itu, prosedur kami juga mewajibkan beberapa jenis barang kiriman untuk dilakukan packing kayu, seperti mesin, elektronik, dan kaca untuk menghindari kerusakan pada kiriman barang. Melalui informasi tersebut, divisi kami melakukan klasifikasi barang atau pengelompokan barang. Berdasarkan kerentanan barang kiriman, hal ini diupayakan agar masing-masing barang dapat dikelompokkan untuk menghindari kerusakan. Informasi ini juga tidak berhenti pada divisi kami. Setiap detail barang tersebut akan kami sertakan juga pada manifest atau dokumen pengangkutan. Sehingga dalam proses selanjutnya seperti bongkar muat pada stock point ataupun dooring barang yang dilakukan hub kota, kabupaten, informasi yang mendetail tentang barang tersebut dapat menjadi masukan dalam penanganan barang. Seperti barang jangan dibalik, karena barang tersebut terdapat cairan di dalamnya seperti TV plasma, posisi atas barang atau barang pecah belah. Dengan mengetahui jenis barang ini, kami berupaya untuk menghindari kiriman barang-barang terlarang dan juga tentunya dapat mengantarkan barang kiriman Anda dengan aman. Yang terakhir adalah kesesuaian kiriman barang. Kesesuaian ini mulai dari jumlah koli barang, bentuk barang seperti barang tersebut dalam keadaan terpacking kayu atau wrapping plastik, kelengkapan lain contohnya seperti pengiriman motor dengan dilengkapi dengan spion dan helm, dan juga pengiriman barang pindahan. Kesesuaian ini akan kami monitoring lebih awal sebelum barang tersebut di-delivery ke penerima. Jadi 3 poin inilah yang divisi kami lakukan untuk terus menjaga kepercayaan Anda dalam mengirimkan barang melalui jasa kami. Itulah informasi tentang divisi monitoring yang menjadi bagian di keluarga besar PT Sinar Niaga Gemilang. Kurang lebihnya mohon maaf, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jadi nggak usah ragu lagi untuk kirim barang, SNG-in aja.